This call is now being recorded. Oke, baik, kita mulai pembelajaran hari ini. Pak Ismet Awali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih yang sudah hadir. Sehat semua ya hari ini ya. Baik, silakan Alika pimpin teman-temannya untuk berdoa. Mari kawan-kawan kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Cukup. Berdoa selesai. Terima kasih Alika. Pak Ismet buka masker dulu karena di kelas cuma sendirian. Tidak ada orang lain. Baik, silakan buka di halaman 155. Gambar tanaman apa itu? Semangka. Semangka. Sudah pernah makan semangka semua ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Nah, di sini jenis semangka yang ditanam adalah semangka yang memiliki biji. Karena kalian juga akan menemukan jenis semangka yang tidak ada bijinya, ya. Kita pernah makan ya. Semangka kita belah semangka tidak ada bijinya. Berarti semangkanya tidak bisa ditanam lagi. Coba kita lihat. Ada urutan A, B, C, D, dan E. Coba siapa yang bisa bantu Pak Ismet mengurutkan urutan perkembangan atau tumbuh kembang semangka dari... Oke, Ramona dulu. Boleh? D, B, E, C, dan A. Oke. Tadi dari D, B, Saya, Pak. E, lalu C, dan A. Siapa lagi? Saya, Pak. Alif. Oke, Alif silakan. Gantian ya. Habis Alif nanti Kirana ya. Oke, Alif dulu. D, B, C, D, B, E, C, A. Oke, sempat kebalik dikit tadi. Oke, siapa lagi Kirana? Saya, Pak. D, B, E, C, A. Oke, langsung benar. Ada yang lain? Saya, Pak. Aspa, silakan. D, B, E, C, A. Oke, coba perhatikan ya. Yang lain sepertinya bisa semua ini. Baik, kita lihat urutan perkembangannya ya, tumbuh kembang dari semangka. Ya, karena perkembangan semangka ini dimulai dari biji. Ya, biji lalu kecambah dia tunas. Ya, antara B dan E ini berbeda ya. Kalau yang B itu hanya tunas kecil atau kecambah. Lalu kalau yang E sudah muncul daunnya. Lanjut ke C. Bedanya C sama A apa? Kalau yang C masih berbunga, ini bunganya kecil, tapi yang A sudah memiliki buah. Ya, begitu juga urutan selanjutnya. Ketika semangka ini berbiji, kita tanam lagi bijinya, ya sama urutannya. Tetapi biasanya untuk semangka yang ditanam itu harus melalui proses pengolahan biji yang baik.
Ya, tidak sembarangan biji yang ditanam. Kalau kita membeli semangka yang berbiji, kita tanam di belakang rumah, dia akan tumbuh mungkin, tetapi tidak berbuah seperti semangka-semangka yang besar ya. Nah, bijinya tidak diolah dulu. Kalau Pak Tani itu kan maka bijinya khusus menanam biji semangka yang dibeli dari atau penjual bibit. Kita lanjut di halaman 167. Silahkan buka halaman 167. Baik. Belum? Sudah Oke. Sudah ketemu ya? Oke, di situ ada tanaman apa saja sih? Bawang. 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 Singkong. Wortel. Bunga. Singkong. Wortel. Lagi. Bawang. Oke. Nah, ini adalah biji umbian yang berkembang biak dengan cara yang berbeda. Coba kalian bisa baca di halaman 167, ada berbagai jenis umbi ya, dari umbi batang, umbi lapis, dan umbi akar. Kalau kentang dan ubi jalar ya, ubi jalar itu kita sebut biasanya mantang ya, atau muntul. Nah, itu biasanya berkembang biak dengan umbi batang. Lalu ada bawang dan tanaman bakung. Ya, yang berbunga putih ini namanya tanaman bakung. Itu berkembang biak dengan umbi lapis. Coba lihat kalau bawang kita buka, ya ini bawang merah. Itu biasanya dia dan berlapis-lapis. Ya. Lalu yang terakhir wortel dan singkong. Berkembang biaknya dengan umbi akar. Nah, ingat-ingat ya. Biasanya yang paling ingat itu adalah umbi lapis karena kita bisa menemui hampir setiap hari bawang di rumah. Oke, ada pertanyaan tentang umbi-umbian? Tidak, Pak. Pak. Ini yang warna putih ini bukan wortel ya. Ini mantang atau ubi jalar. Ya, ubi jalar itu biasanya kita tanam itu dengan pohonnya. Ya, pohonnya yang menjalar itu kita tekuk, kita tanam saja bisa tumbuh. Ya. Oke, kita lanjut mundur lagi ke halaman 161. Udah ketemu? Sudah, Pak. Oke. Coba lihat dulu di halaman 161. Nah, Pak San mau jelaskan bahwa di setiap negara itu memiliki ciri khas ya, kembang yang tumbuh di negaranya. Misalnya kembang tulip di Belanda atau kembang apa lagi ya? Di Jepang ada kembang sakura misalnya. Atau di Inggris ada kembang mawar. Nah, 3 kembang yang kalian lihat itu di halaman 161 adalah kembang yang ada di Indonesia.
ya. Kembang yang ada di Indonesia. Kembang ini disebutnya puspa. Ya. Ada yang sudah baca ini? Kalau ini kan yang tengah kembang anggrek. Sebutan kembang anggrek apa? Bunga nasional. Bunga nasional. Ada yang lain? Ayo, kembang anggrek sebutannya apa? Lihat di halaman 162. Kembang anggrek sebutannya adalah puspa. Puspa. Puspa langka. Puspa langka. Puspa langka. Oke. Puspa Puspa langka. pesona. Oke. Kalau kembang melati? Puspa. Puspa bangsa. Puspa bangsa. Baru Rafflesia ini. Bangsa. Kalau Rafflesia puspa langka. Ya. Kalau Rafflesia ini ada di daerah Sumatera ya. Banyak di daerah Bengkulu. Itu ada bunga bangkai namanya. Atau yang menemukannya itu Rafflesia arnoldi. Ya, karena yang menemukannya Rafflesia arnoldi, makanya dinamain bunga Rafflesia. Ya, ingat-ingat 3 bunga nasional yang menjadi ciri khas bahasa Indonesia. Ya, ada anggrek, lalu ada bunga melati, lalu ada bunga Rafflesia atau bunga bangkai. Ya, ingat-ingat ini puspa langka, ini puspa pesona, yang ini puspa bangsa. Ya, bukan titik puspa ya. Puspa itu artinya bunga. Oke, kita akan lanjut lagi di halaman 173. Oke, Pak Ismet tunggu, silahkan dibuka. Udah Pak. Sudah? Oke. Ini sering kita jumpai, tetapi kita jarang tahu apa namanya. Ya. Dan berkembang biaknya dengan cara bagaimana. Ya. Kalau kalian sudah membaca percakapan di bawahnya, ini adalah tanaman paku-pakuan. Ya, tanaman paku-pakuan. Ini sering tumbuh ya di halaman, di belakang rumah, di kebun, ya menjadi tanaman liar. Ya, mengapa dia bisa tumbuh di mana-mana? Ya karena dia berkembang biak dengan spora. Coba lihat. Kita perhatikan. Ya, kalau kemarin ada tanaman cocor bebek yang dia tunasnya itu di daun. Ya, daun, dia tunas di daun, lalu nanti daunnya itu misalnya jatuh, bisa berkembang biak langsung di tanah. Nah, ini ada spora. Ya, spora itu bintik-bintik. Ya, biasanya warnanya oranye atau warna hitam. Ketika dia sudah matang atau sudah cukup usianya, dia akan lepas terbawa angin. Ya, terbawa angin dan bisa tumbuh di mana saja. Nah, di halaman rumah, ya bahkan ada yang tumbuh kalau di atas gentingnya itu ada tanah, biasanya dia bisa tumbuh di atas genting. Ya, tanaman ini namanya tanaman paku-pakuan. Ya, nanti kalau ada pertanyaan, tanaman paku-pakuan berkembang biak dengan cara apa? Dengan cara spora. Ya, ini namanya spora. Nanti kalian bisa dalami lagi materi ini di kelas 5 dan kelas 6. Untuk kelas 3 cukup tahu saja, ya.
bahwa yang seperti ini nih namanya spora. Ya, tanaman paku-pakuan berkembang biak dengan cara spora. Ya, spora. Nah, Pak Ismet tadi jelaskan bahwa tanaman ini tumbuh di mana saja tanpa ditanam, tanpa sengaja ditanam, dia bisa tumbuh. Karena ketika dia sudah matang, tertiup angin, ya bisa ter apa ya, ikut kemana saja, jatuh di belakang rumah, di atas genting, di halaman, ya makanya bisa tumbuh di mana saja. Oke, kita akan lanjut ke halaman 180. Oke, sudah dibuka. Nah, masih ingat kemarin ada perkembangbiakan tumbuhan alami dan buatan. Nah, kalau yang alami kemarin dengan biji, ya, tunas, akar, umbi-umbian, itu alami. Nah, ini yang buatan, berarti dengan bantuan manusia. Ini di halaman 180 itu gambar orang sedang apa itu? Ada yang tahu itu sedang apa? Mencangkok. Mencangkok. Oke. Nah, ini ada seseorang yang mencangkok, ya. Nah, tetapi tidak semua tanaman bisa dicangkok, ya. Tidak semua tanaman bisa dicangkok. Tanaman yang memiliki batang saja yang bisa dicangkok, ya, secara umum. Ya, kalau seperti ubi jalar tadi, umbi-umbian itu tidak bisa dicangkok. Kalau dia mangga, rambutan, kelengkeng, itu bisa dicangkok, ya. Nah, cangkok ini adalah cara perkembangbiakan yang tidak alami atau buatan, ya. Artinya perkembangbiakan itu membutuhkan bantuan manusia. Ada yang tahu tidak tujuan dari mencangkok ini agar apa sih? Ayo. Yang tahu tujuan mencangkok? Kalau sudah baca di halaman 180 dan 181, tujuan dari mencangkok ini apa? Tanaman tumbuh lebih cepat. Tanaman tumbuh lebih cepat. Oke, ada lagi? Oke, sudah benar tadi. Ya. Tujuan dari mencangkok itu tadi benar agar tanaman tumbuh lebih cepat. Lalu mencangkok ini ya bisa membuat tanaman itu memiliki sifat sama seperti induknya. Ya misalnya kita mencangkok rambutan. Rambutan itu besar dan manis. Nah, ketika kita mencangkok lalu kita tanam rambutan itu di tempat lain, maka sifat-sifat asli induknya ini akan mengikuti. Saya mencangkok mangga, ya mangganya manis ketika dicangkok, ya nanti ditanam di tempat lain, ya cepat tumbuh dan cepat berbuah. Jadi sifat-sifat asli tanaman akan mengikuti induknya, ya. Berbeda dengan ketika menggunakan biji. Bisa jadi tanaman yang tadinya manis, kita tanam menggunakan biji, dia bisa menjadi asam, ya, karena biji itu tidak mengikuti sifat asli dari tanaman induknya, terpengaruh oleh tanah dan lain sebagainya, ya, nutrisi tanah, kesuburan. Kalau dia mencangkok langsung
sifat-sifat asli tanamannya mengikuti. Oke. Terakhir, kita buka halaman 163. Balik lagi. Walaupun nanti untuk soal-soal pembagian mungkin tidak sesulit soal yang ada di buku. Karena keterbatasan kita belajar daring, Pak Ismet juga ngajarinya tidak optimal untuk pembagian ini. Ya. Pembagian ini. Nah, ini yang ada di halaman 165 itu adalah cara pembagian ya yang disusun ke bawah. Orogapitnya seperti itu. Ya. Kita lihat sebenarnya prosesnya itu dia lihat pembagi dan yang dibagi dipisah ya 141-nya ada di dalam, itu nilai yang dibagi, pembaginya ada di luar, dibagi 3 ya. Nah, awalnya kita bagi dulu 14 dibagi 3, dapatnya 4. Kalau tidak percaya kita buat perkalian saja, 3 kali 4 ya, coba lihat. Nah, 3 kali 4 dapatnya tidak 14. Dapatnya berapa itu 3 kali 4? 12. Nah, 3 kali 4 kita dapatnya 12. Mengapa 12? Karena tidak ada yang bisa membagi habis nilai 14. Pasti ada sisanya. Makanya dibagi dengan nilai yang mendekati. Ya, 3 kali 4. Kalau 3 kali 5, berapa 3 kali 5? 15. Oh, kalau 15 kebanyakan. Ya, 3 kali 5, 15. Sedangkan yang di sini adalah 14. Makanya dicari yang mendekati tetapi tidak melebihi. 3 dikali 4 dapatnya 12. Ditulis saja 12 di bawahnya. Kita kurangkan. Ya, karena konsep dari pembagian adalah pengurangan berulang. 14 dikurang 12, berapa dapatnya? 2. 4 dikurang 2, 2, 1 dikurang 1, 0. Ya, tidak usah ditulis. Nah, makanya turunlah 2. Ya. Lalu 2 dibagi 3 tidak bisa karena 3-nya lebih besar dari 2, makanya dia butuh bantuan 1. Satunya turun. Ya, 21 jadinya bagi 3 dapatnya 7. Kalau tidak yakin, dikalikan saja. 3 dikali 7 dapatnya 21. Ya. Habis 21 dikurang 21 sama dengan 0. Kalau sudah 0 berarti selesai pembagiannya. Dapatnya hasilnya yang 27 ini. Ya, hasilnya yang 27. Nanti di tema 2 juga ketemu yang seperti ini. Ya, kita akan belajar bersama berulang-ulang. Nah, makanya Pak Esmet sarankan untuk menghafal perkalian 1 sampai 5. Ya, di rumah sambil belajar atau sambil sarapan, taruh perkalian 1 sampai 5 saja di meja makan, di tempat belajar ya supaya ingat. Mengapa? Karena kalau sudah hafal perkalian enak mencari pembagian ya, langsung bisa dapat.
Oke. Dari pembelajaran hari ini, dari awal tumbuh kembang semangka, umbi-umbian, bunga ciri khas Indonesia, lalu ada spora tanaman paku-pakuan, perkembangbiakan buatan dengan cangkok, dan pembagian. Ada yang ditanyakan? Tidak, Pak. Tidak ada? Tidak, Pak. Oke. Tidak, Pak. Mudah-mudahan paham ya. Untuk hari ini adalah pembelajaran terakhir di tema 1. Insya Allah di hari Senin kita sudah masuk ke tema 2. Ya, di hari Senin sudah masuk ke tema 2. Nanti Pak Ismet jadwalkan untuk ulangan harian tema 1. Nanti mungkin insya Allah di hari Rabu atau di hari Sabtu depan ya kita akan ulangan karena setiap tema harus ada penilaiannya, penilaian akhirnya. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, tadi yang bertugas sukarelawan menutup pelajaran, Ardi ya? Ardi masih ada? Masih, Pak. Oke, Ardi, silakan pimpin teman-temannya untuk berdoa. Mari kawan-kawan kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, ya, terima kasih atas kehadiran hari ini. Mudah-mudahan di tema 1 semua materi kita bisa pahami bersama ya. Kita akhiri pembelajaran hari ini. Pak Ismet akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Bisa left dari roomnya ya. Klik tombol merah.